Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ismi. Iya, gimana kabarnya hari ini Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira gimana perasaan Ibu Dwi menjelang sesi coaching kali ini Bu? Adakah hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan Bu? Iya, menjelang sesi coaching ini saya sangat bersemangat sekali Bu. Apalagi ya jika Ibu ada waktu lah ya, saya mau sharing Ibu. Ini mengenai permasalahan yang saya hadapi di sekolah Ibu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab saja Bu ya. Iya, baik Ibu. Iya, kira-kira apa tujuan yang Ibu Dwi ingin capai dari sesi coaching ini? Iya Ibu. Saya ingin berdiskusi sama Ibu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya, Ibu. Permasalahan saya ini, Ibu, ada Ya. siswa yang tidak berminat pada mata pelajaran saya, Ibu. Mata pelajarannya mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini cukup membuat saya pusing, Ibu. Oh gitu ya Bu Dwi ya. Jadi ada siswa Ibu nggak berminat gitu ya belajar bahasa Inggris ya Bu ya. Iya, Eh, benar. terus di situ apakah Bu Dwi sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu Bu? Sejauh ini sudah, Bu. Saya sudah mencoba memanggil siswa tersebut, Ibu, dan bertanya, mengapa anak tersebut tidak terlalu suka pelajaran bahasa Inggris? Oh gitu ya Bu ya. Terus apa kira-kira Bu yang membuat murid Ibu Dwi tersebut tidak begitu berminat dengan pelajaran bahasa Inggris Bu? Iya, Ibu. Jadi setelah saya amati dan ketika saya memanggil siswa tersebut, saya menanyakan langsung, Bu, sama siswa tersebut, apa sebab siswa tersebut tidak suka pelajaran bahasa Inggris gitu loh. Pada intinya mereka bercerita bahwa mereka itu kurang bisa atau memahami Bu pelajaran bahasa Inggris. Jadi itu yang membuat mereka merasa enggan untuk belajar bahasa Inggris gitu loh Bu. Gitu ya Bu ya. Terus bagaimana Bu Dwi menghadapi situasi murid tersebut yang seperti itu gitu? Iya, saya sangat berharap Bu Ismi bahwa anak tersebut bisa Agar murid Bu Dwi tadi iya, dapat menggemari bahwa pelajaran bahasa Inggris yang Ibu anak ajarkan. tersebut berminat lah ya dalam belajar bahasa Inggris. Nah, di sini kan saya mencoba untuk menerapkan metode-metode pembelajaran, Bu, yang berfokus pada siswa lah ya, Bu, yang menyenangkan seperti itu, Ibu. Oh gitu ya Bu, luar biasa sekali ya Ibu Dwi. Terus apakah ada Bu trik yang Ibu lakukan atau hal lain yang ingin Ibu Dwi tambahkan selain yang Ibu lakukan tadi? Gitu Bu. Iya, Ibu. Eh saya mencoba untuk memotivasi siswa, Bu, dengan menerapkan ice breaking. Jadi ice breaking itu bisa saya lakukan sebelum belajar ataupun ketika anak-anak tuh merasa bosan di tengah pelajaran, saya jeda sedikit dengan ice breaking seperti itu, Ibu. Kemudian saya mencoba untuk memilih media pembelajaran yang menarik, Ibu. Kan banyak sekarang saya lihat-lihat referensi bahwa media pembelajaran itu ada yang berupa video, kemudian bisa kita ubah menjadi game, kemudian ada lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang ini juga bukan sekarang sih Bu, sebenarnya kalau saya juga sudah beberapa kali menerapkan dengan istilah kalau dalam bahasa Inggris itu ada Scrabble Ibu. Jadi Scrabble itu sama seperti menyusun kata, seperti teka-teki, menyusun kata dalam bahasa Inggris itu Ibu. Ya, wah, berarti Ibu Dwi berusaha membangun semangat siswa tadi Ibu ya. Dari rencana-rencana Ibu tadi, kira-kira rencana yang sudah Ibu
Ibu akan lakukan tadi sudah mencapai tujuan belum seperti yang Ibu inginkan seperti itu? Iya Ibu, sejauh ini ada beberapa hal yang sudah mencapai tujuan. Contohnya tadi Ibu, dalam menggunakan video-video interaktif, jadi mereka anak-anak tuh mulai tertarik dengan video-video dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi bermain Scrabble dalam bahasa Inggris. Jadi mereka itu antusias mencari kosakata, mencari ya kata-kata dalam bahasa Inggris Ibu, sehingga mereka bisa menyusun kata-kata tersebut Ibu. Iya. Jadi selanjutnya, apakah ada Bu prioritas atau dukungan yang Ibu butuhkan di sekolah Ibu untuk terus mengembangkan program yang sudah Ibu buat tadi gitu? Ya jelas Ibu, saya sangat mengharapkan dukungan tentunya dari semua warga sekolah Ibu. Baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun siswa itu sendiri. Dan yang terpenting juga itu dukungan dari orang tua siswa tersebut Ibu. Iya, banyak sekali ya lini yang harus Ibu butuhkan dari kepala sekolah, teman sejawat, termasuk orang tua ya. Nah, Iya setelah Ibu. percakapan panjang kita tadi, Bu Dwi, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Nah, terus kira-kira komitmen apa yang akan Ibu buat agar murid tetap konsisten menggemari pelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan? Ya Ibu, saya akan konsisten Ibu. Konsisten tadi secara terus-menerus menerapkan metode-metode pembelajaran tadi, kemudian terus mengupdate segala informasi, dan tak lupa juga berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Dan juga saya berusaha untuk berbagi praktik baik dengan warga sekolah maupun warga di luar sekolah. Oh, luar biasa sekali Bu Dwi ya. Semoga rencana itu tadi yang sudah Ibu jabarkan tadi bisa berjalan dengan lancar. Jadi untuk sekarang setelah kita percakapan panjang tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu Dwi sekarang? Masya Allah Ibu, saya merasa senang sekali, saya merasa lega sekali. Karena dengan adanya kita berdiskusi ini, saya telah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya ini Ibu. Gitu. Ya, syukur alhamdulillah kalau begitu Bu Dwi ya. Apakah ada hal lain Bu yang mau disampaikan Ibu Dwi? Saya rasa tidak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa sharing seperti ini, sehingga saya juga bisa dapat solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ismi. Iya, sama-sama Ibu Dwi. Ya, terima kasih Bu Ismi. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Iya, selamat siang Bu. Siang Bu. Apa kabarnya Bu Ismi hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat Bu Dwi. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Ismi? Iya Bu, saya punya sedikit unek-unek gitu Bu yang mengganjal di hati saya itu Bu Dwi. Jadi saya ingin berbincang ringan di sesi percakapan ini dengan Ibu Dwi gitu Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa yang Ibu Ismi harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu Dwi, saya berharap bisa mendapat solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, iya. Memangnya apa yang Ibu hadapin? Ada permasalahan apa, Ibu? Iya Bu, karena sekarang saat ini kan saya mengajar di kelas 1 SD Bu Dwi ya. Jadi Hmm, anak-anak di kelas saya itu ada kebiasaan yang kurang baik Bu.
terutama Iya. di dalam kebersihan lingkungan. Nah, yaitu Hmm. anak-anak itu terbiasa membuang sampah sembarangan, Bu, sehingga lingkungan di sekitar itu Eee, jadi kotor. Begitupun di dalam kelas juga, mereka sering buang sampah sembarangan. Seperti buang sampah di selokan depan kelas, seperti itu. Di lantai-lantai kelas, kadang ada juga di dalam laci meja itu, Bu, seperti itu, Bu. Oh iya, baik Bu Ismi. Dari penjelasan Bu Ismi tadi bercerita tentang pada intinya masih ada siswa ya Bu yang membuang sampah sembarangan ya Ibu ya. Iya, Bu. Nah, apakah Bu Ismi sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu Bu? Iya, Bu, kalau menurut pengamatan saya, jadi, hal tersebut itu terjadi karena faktor kebiasaan dari mereka, Bu. Jadi mereka Mm-mm. masing-masing itu sudah terbiasa gitu membuang sampah sembarangan, Bu. Oh iya. Lalu dari pengamatan Ibu nih, apa penyebab siswa sampai bisa membuang sampah sembarangan? Iya, kalau dari pengamatan saya, Bu Dwi, penyebab anak itu membuang sampah sembarangan itu bukan hanya dari faktor kebiasaan juga sih, tapi anak-anak itu belum mengerti, Bu, eee, akibatnya atau apa, efek sampingnya kalau mereka buang sampah sembarangan itu, Bu. Jadi, membuang sampah sembarangan itu kan berakibat fatal ya, Bu, ya, untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebagai contoh aja, jika kita membuang sampah di selokan ketika turun hujan, maka air pasti akan menggenang itu, Bu, ya. Nah, di genangan air itulah nanti kan apa, hinggap nyamuknya di situ. Dari nyamuk situlah makanya kita harus berhati-hati, di situlah sumber penyakitnya, Bu. Terus lagi, jika membuang sampah sembarangan di dalam kelas, di laci kelas, otomatis kelas kita akan menjadi kotor. Jadi suasana belajar kita itu akan terganggu, Bu. Tidak nyaman seperti itu, Bu. Oh, iya iya iya. Nah, dari cerita Bu Ismi tadi, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan pada siswa-siswa tersebut? Ya, saya berharap murid-murid saya tuh dapat berubah, Bu, merubah kebiasaannya, kebiasaan yang kurang baik tadi, Bu, ya. Dapat menanamkan cinta lingkungan dengan merubah kebiasaan mereka untuk disiplin membuang sampah itu pada tempatnya, Bu. Jadi bukan sembarangan lagi, karena pasti di setiap kelas itu ada tempat sampahnya, seperti itu. Iya, Ibu ya. Apalagi kan Ibu sekarang mengajar di SD ya, Ibu. Jadi Iya, anak-anak SD memang rata-rata seperti itu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Ismi lakukan agar anak tersebut tidak membuang sampah sembarangan? ya, untuk yang saya lakukan sejauh ini, Bu, yang pertama kali adalah menyiapkan tempat sampah atau kotak sampah ya, Bu. Jadi tempat sampah tadi yang awalnya tempatnya kurang strategis atau agak jauh dari jangkauan anak-anak, itu saya letakkan lebih dekat, Bu, lebih terjangkau oleh anak-anak. Karena kebanyakan anak-anak itu membuang sampah sembarangan karena mereka malas berjalan, Bu. Males berjalan agak jauh gitu. Jadi sekendak dia buang sampahnya itu gitu nah Bu. Jadi yang pertama saya lakukan pastinya menempatkan tempat sampah tadi di tempat yang pas supaya anak-anak itu tidak malas lagi berjalan gitu Bu. Oh iya, luar biasa Bu Ismi. Baiklah kalau begitu Bu Ismi, selain usaha tadi, apakah ada trik-trik tersendiri dari Bu Ismi agar siswa tersebut tidak membuang sampah sembarangan? Iya Bu, trik lain yang saya lakukan yaitu dengan menempel poster-poster tentang bahaya sampah seperti itu, serta membuat video-video menarik yang bisa kita tampilkan di dalam kelas dengan proyektor seperti itu. Dan terakhir sudah pasti kita membuat kesepakatan kelas yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu pengetahuan tersebut bisa membuat murid-murid itu merubah dirinya masing-masing, Bu. Lebih sadar lagi akan cinta lingkungannya seperti itu. Jadi dari situ saya berharap murid-murid dapat menanamkan jiwa cinta lingkungan pada diri mereka masing-masing sehingga mereka sadar
bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, akan Mhm. tetapi tanggung jawab semua warga sekolah, termasuk dirinya sendiri, seperti itu, Bu. Oh, baiklah Bu Ismi. Jadi, apakah sejauh ini trik tersebut pernah berhasil dilakukan, Bu? Ya, alhamdulillah, Bu Dwi, setelah saya terapkan trik-trik yang sudah saya buat tadi, sudah ada sedikit perubahan yang sangat berarti, Bu. Jadi, dari saya lakukan trik-trik tadi, murid-murid jadi merasa lebih bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungannya, Bu, terutama di lingkungan kelasnya, seperti itu. Oh, luar biasa Bu Ismi. Nah, jika di rating nih Bu Ismi, dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapakah tingkat keberhasilan itu dilakukan nantinya? Ya, kalau menurut rating ya, Bu, ya, Mhm. kalau saya bisa menilai itu mungkin berkisar angka 7, Bu Dwi. Iya, Iya. karena merubah kebiasaan anak SD itu lebih sulit daripada anak-anak yang jenjang menengah begitu, Bu. Karena anak SD itu belum begitu bisa mengikuti, belum begitu dewasa berpikirnya gitu, Bu. Jadi harus konsisten kita lakukan setiap hari gitu. Nah, kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa sampah itu harus dibuang ke tempatnya. Jadi kita mulai dari sedikit-sedikit dulu, lama-lama mereka akan terbiasa. Seperti itu, Bu. Iya, heeh. Jadi selanjutnya, siapa saja yang bisa membantu Bu Ismi dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Yang pastinya semua yang saya lakukan tadi tidak lepas dari bantuan semua pihak yang ada di sekolah ya, Bu. Ya terutama dukungan dari kepala sekolah karena Mhm. kepala sekolah itu termasuk pemangku kebijakan yang ada di sekolah, Bu ya. Jadi selain dari dukungan itu kita juga butuh dukungan dari teman sejawat, Bu Dwi. Nah, karena trik ini saya lakukan itu, saya terapkan itu bukan hanya di kelas saya, tapi saya juga berbagi kepada teman sejawat saya untuk dilakukan di kelas mereka masing-masing, Bu. Jadi, maka dari itu kita butuh dukungan dari kepala sekolah maupun teman sejawat agar program-program tadi bisa dijalankan dalam satu sekolah kita, Bu. Seperti itu. Oh iya Bu Ismi, kira-kira berapa lama waktu Bu Ismi, waktu yang Ibu Ismi perlukan, maksudnya untuk menerapkan hal tersebut? Kalau berapa lamanya mungkin bisa berkisar 2 atau 3 bulanan lah, Bu. Karena kita harus karena sudah menjadi kebiasaan anak tadi, kita merubahnya itu, Bu. Jadi dari sedikit-sedikit dulu, Bu Dwi. Seperti itu, Bu. Ya, jelas ya Ibu ya, untuk merubah kebiasaan anak itu tidak mudah ya Ibu ya. Iya, Pasti benar. membutuhkan waktu, itu tidak bisa instan ya Bu. Iya, benar sekali, Bu Dwi. Oke, nah sekarang kapan Bu Ismi akan mulai menerapkannya? Sebenarnya kalau kegiatan ini, Bu, sudah saya lakukan 1 bulan yang lalu, Bu. Jadi dari 1 bulan yang lalu yang sudah saya lakukan ini, Mhm. saya sudah melihat ada perubahan gitu, Bu. Walaupun baru sedikit, masih ada yang belum mengikuti, belum mau membuang sampah di tempatnya, tapi alhamdulillah dari sedikit-sedikit itu sudah ada mulai perubahan, Bu. Oke. Kemudian setelah Ibu Ismi menerapkannya, komitmen seperti apa agar kegiatan ini berjalan dengan Iya, baik maksudnya? iya, komitmennya mungkin saya akan menerapkan program ini secara berkelanjutan, Bu, secara konsisten agar lingkungan kami itu tetap terjaga kebersihannya dari sampah-sampah tersebut, Bu. Oke, 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 oke. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya, tentu Bu Dwi. Selain dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat tadi, Mhm. tentunya saya juga membutuhkan dukungan kerjasama dari pihak kantin sekolah, Bu. Karena kantin sekolah merupakan salah satu sumber dari sampah itu sendiri, begitu Bu. Iya, 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 iya. Oke, baiklah Bu Ismi. Semoga rencana
dari Bu Ismi itu berjalan dengan lancar, ya Bu. Jadi sekarang bagaimana perasaan Bu Ismi? Ya, perasaan saya Bu, saya merasa lega sekali Bu Dwi, karena dengan percakapan ini saya menjadi semakin yakin untuk menerapkan dan selalu mengembangkan program saya tadi Bu Dwi. Mudah-mudahan itu bisa berkelanjutan dan selalu konsisten di sekolah saya Bu. Amin, Allahumma amin. Syukurlah kalau begitu Bu Ismi. Nah sekarang, apakah ada hal lain yang ingin Bu Ismi sampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Dwi karena sudah mau mendengarkan dan menemani saya untuk berbincang bersama Bu. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan sekolah kita masing-masing, Bu. Bisa kita ambil hikmahnya. Seperti itu, Bu. Amin. Oke, ya Ibu Ismi. Saya juga merasa senang sudah mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa tetap bisa saling berbagi ya Ibu ya. Ya, Bu. Saling Oke. berbagi, saling support ya, Bu ya. Iya, kita saling berbagi, saling support gitu. Di lain waktu kita masih bisa saling diskusi ya Ibu Ismi. Saya berharap juga diskusi kita ini tidak di sini saja gitu loh Ibu Ismi. Ya, Baik, benar, Bu Dwi. oke Bu Ismi, sekian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.